Om Tio. Jora. Aku senang banget bisa lihat Om Tio. Mungkin untuk yang terakhir kalinya. Jora, kamu gak boleh ngomong begitu, Jora. Gak boleh mendahului Tuhan. Cuman Tuhan yang tahu seberapa umur kita. Sekarang yang penting, kamu harus tetap kuat ya. Semangat. Papa, Tante Tias, gak tahu tentang kondisi aku sekarang kan, Om? Enggak ada yang tahu, Jora. Siapapun gak ada yang tahu tentang kondisi kamu sekarang. Udah, kamu sekarang fokus sama kesembuhan kamu dan anak kamu. Maafin aku, Mbak Wila, Jora. Seandainya kalian tahu kalau aku sudah kasih tahu Mbak Tia soal kehamilan Jora, kalian pasti akan marah besar. Tapi kalian tenang aja. Aku akan awasi Mbak Tias terus. Semoga dia nggak nekat dan berbuat macam-macam sama kalian. Ya. Mana sih ini orang? Dari kemarin susah sekali nyari dia. Apa jangan-jangan dia ketemu sama Wila dan Kejora? Kurang ajar sih dia. Awas aja kalau sampai dia bohong. Tapi ternyata dia tahu Wila dan Kejora di mana, tapi dia nggak mau ngomong sama aku. Lihat aja kamu ya. Orang pergi kemana sih sampai di luar jangkauan? Saya boleh gendong anak saya nggak, dokter? Tidak boleh, karena kondisi bayi masih lemah. Kamu tenang ya sayang. Ibu akan jaga kamu terus meskipun tanpa ayah. Kamu adalah anugerah terindah buat ibu. Dokter, kira-kira sampai kapan ya cucu saya di inkubator? Sepertinya masih lama, karena kondisi bayi masih lemah dan jantungnya juga bermasalah karena lahir prematur. Maafin ibu ya nak. Ibu nggak bisa jaga kamu saat kamu dalam kandungan. Dok, apa solusinya supaya Fajar membaik? Secepatnya kita lakukan operasi. Tapi biayanya banyak kan dok? Pasti mahal sekali. Lebih rincinya ditanyakan ke administrasi. Oh, pasti biayanya banyak banget bu. Kita udah nggak punya apa-apa. Dokter, tolong segera tangani cucu saya, dok. Saya akan kumpulkan biayanya, dok. Dokter, tolong beri saya waktu, dok. Saya akan kumpulkan biayanya, dok, secepatnya. Pasti. Saya tidak bisa memutuskan untuk hal ini. Permisi. Jora, kita pasti akan dapat uangnya. Kamu yang tenang ya. Apa aku kasih tahu aja ya ke Mas Agung? Mbak, Mas Agung telepon aku tadi. Ya udah, kamu telepon balik ya. Takutnya Mas Agung malah curiga kamu sama kita, makanya dia telepon kamu. Tapi Tio, tolong jangan kamu ceritakan masalah Fajar dan juga Kejora. Dia nggak perlu tahu. Mbak, justru Mas Agung harus tahu, Mbak, kondisi Fajar dan Kejora. Kalau dia tahu,
Mungkin dia bisa bantu biayanya loh Mbak. Jangan. Mama mohon sama kamu Tio, jangan bikin Mbak kecewa lagi. Kalian berdua lagi butuh biaya yang besar Mbak. Sekarang apa salahnya Mbak kalau kita jujur sama Mas Agung? Tio, tolong hargai keputusan Mbak sama Kejora. Mbak akan cari biayanya, Mbak akan usahakan. Tolong jangan kasih tahu mereka. Kamu sudah janji sama Mbak Tio. Iya Pak. Ada yang tahu nggak Tio itu kemana? Pak Tio nggak bilang apa-apa sama saya Pak, sama semua staf juga sama. Bilang sama yang lain. Kalau Tio datang, hubungi saya. Baik Pak. Permisi Pak. Aduh, aku cerita atau enggak ya ke Mas Agung? Kalau aku nggak cerita ke Mas Agung, nanti Kejora dan anaknya semakin parah sakitnya. Tapi kalau aku cerita, Mbak Wila yang makin marah ke aku. Alah, nggak enak amat sih pilihannya. Angkat telepon saya, Tio. Angkat telepon saya. Atau kamu akan menerima akibatnya. Angkat telepon saya. Halo, selamat siang Mas. Tio, di mana kamu? Kamu kok berani pergi tanpa izin saya? Di telepon juga susah. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya? Saya lagi di luar kota Mas, ada urusan sebentar. Luar kota di mana? Ini di mana ya? Sebentar Mas, saya lihat patokan dulu. Oh iya Mas, saya di Surabaya. Iya. Kamu ke Surabaya ketemu Wila sama Kejora? Oh enggak Mas, enggak. Saya nggak ketemu sama mereka. Saya ketemuan sama teman saya Mas. Iya, sama teman saya. Nah sepertinya nih Mas, teman saya ini bisa menjadi calon klien kita Mas. Ini saya lagi ngelobi dia Mas. Ya belum deal sih, makanya saya belum bilang ke Mas Agung. Tapi nanti kalau sudah deal, baru saya cerita ke Mas Agung. Saya kira kamu ketemu sama Wila dan Kejora. Tapi ya udahlah. Lain kali kalau kamu pergi keluar kota, izin dulu sama saya, oke? Iya Mas, ini sekalian saya minta izin Mas. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya masih di sini Mas. Ya. Saya tunggu aja kabar baiknya, ya. Iya Mas. Ya Allah, kenapa nasib kakak dan keponakanku seperti ini ya Allah? Jauh dari suami dan bapaknya. Aduh. Berikanlah mereka kemudahan dalam hidup ya Allah. Wila, Kejora, gimana kalian? Apa kalian baik-baik saja? Kenapa begitu sulit untuk mencari kalian? Aku harus terus mencari kalian. Aku harus terus mencari Kejora, harus mencari Wila. Aku harus cari mereka kemana. Jadi si Tio keluar kota. Pasti ada hubungannya sama si Wila dan Kejora. Apalagi Nyai Melati bilang Kejora baru saja melahirkan. Jangan-jangan dia nengokin Kejora yang baru melahirkan. Hah. Bisa-bisanya ya kamu ya ngebohongin Mas Agung, tapi kamu gak bisa ngebohongin aku. Halo? Tolong cari tahu keberadaannya Tio sekarang. Ya. Langsung segera hubungin saya ya.
Dia harus segera dioperasi. Sebentar aja. Oh, Mas, apa sih? Duduk sini. Apa masak? Lihat sana. Mau dipijitin? Enggak, diam. Apa ini? Diam. Merem nggak? Mana enggak usah. Ngapain merem-merem? Manang situ aja. Mas, ini buat aku. Iya, buat kamu. Mas, nanti kalau Mbak Tias tahu dia bakal marah sama aku, Mas. Enggak, kenapa harus marah? Tias sudah aku belikan perhiasan. Ini milikmu. Aku belikan juga ya. Mas, ini berlebihan gak sih, Mas? Aku kan masih ada kalung dari almarhum bapakku. Enggak. Ini sama sekali nggak berlebihan. Semenjak lahir Kejora, usaha aku itu maju, berkembang pesat. Berlebihan atau kurang? Ya, Aku pakaikan ya. Mas, ini kan mahal banget ya, Mas ya. Tapi kalau misalnya aku simpan aja gimana, Mas? Soalnya ini berharga banget pasti. Pakai aja, ya. Nanti kapan mau disimpan, kamu simpan. Sekarang aku pakaikan ya. Aku kangen banget sama kamu, Mas. Kangen banget. Maafin aku, Mas, karena aku udah bohong sama kamu. Dan aku bilang aku udah ada laki-laki lain. Cuma kamu yang aku cinta, Mas. Maafin aku terpaksa bohong seperti itu karena aku nggak mau kamu cariin aku lagi, Mas. Aku nggak mau kita punya masalah lagi. Aku akan terus doain kamu, Mas. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu selalu rukun sama Mbak Tias dan juga Alina. Biar aku simpan rindu, cinta, dan sakit ini sendiri. Permisi, Mbak. Iya, Saya mau bayar biaya administrasi untuk operasi cucu saya. Nama ibunya Kejora. baik, mohon ditunggu ya. Semoga cucuku bisa cepat ditolong, ya Allah. Jora, ayo dong makan. Kamu ini baru makan sedikit loh, Jora. Kalau kamu nggak makan, kondisi kamu semakin parah. Gimana aku bisa makan, Om? Bayi aku sekarang lagi kritis. Kalau dia bisa ngomong, pasti dia sekarang lagi kesakitan. Lagi menderita. Jora, kamu harus lebih kuat ya. Semangat, demi anak kamu. Mbak. Jora, kamu nggak usah sedih lagi ya. Biaya operasinya Fajar sudah ke cover nih. Alhamdulillah. Biayanya mahal banget kan, Bu?
Ibu jual semua perhiasan ibu. Bu, kenapa kayak gitu sih, Bu? Itu kan semuanya pemberian dari Papa. Udah, kamu gak usah pikirin itu ya. Yang penting sekarang, nyawanya Fajar bisa kita selamatkan. Bu, maafin aku ya, Bu. Aku cuma nyusahin Ibu. Enggak, sayang. Enggak. Udah, jangan ngomong kayak gitu. Lanjutin makannya, mau ibu suapin? Ya. Ya Allah.